Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ferry Hendra Saputra, pada channel YouTube Sinau Bareng. Channel ini sebenarnya saya khususkan untuk mahasiswa saya di Universitas Teknokrat Indonesia pada perkuliahan daring. Jadi sebenarnya ini saya buat untuk mempermudah mahasiswa mengakses mata kuliah yang saya ampu. Jadi saya membuat sebuah video pembelajaran terkait materi-materi yang saya ajarkan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya memberikan materi terkait dengan mata kuliah media pembelajaran. Kemudian pada pertemuan 3 ini atau chapter 3 membahas tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Sebelum saya lanjutkan ke materi, semoga kita selalu diberikan sebuah kesehatan baik lahir maupun batin sehingga kita bisa belajar atau sinau bareng terkait materi-materi yang saya berikan. Jadi perkuliahan daring ini itu dimulai full daring itu dimulai ketika wabah corona ini mewabah, jadi perkuliahan tatap muka ditiadakan, maka dari itu beralih ke model pembelajaran daring. Baik, kita langsung ke materi. Jadi sebelumnya minggu lalu kita telah membahas materi tentang apa itu media, kemudian ada apa itu pembelajaran. Untuk pertemuan minggu ini kita membahas tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Jadi jenis dan karakteristik media pembelajaran itu yang pertama, ini secara umum ya, secara umum ada jenis media pembelajaran berupa cetak. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan handout yang kalian pakai, misalkan handout mata kuliah statistik, handout mata kuliah media pembelajaran, itu berupa cetak. Jadi itu jenis media pembelajaran cetak. Kemudian buku pegangan, kemudian kayak misalkan surat kabar dan lain sebagainya yang berbentuk cetak itu masuk jenis media pembelajaran cetak. Kemudian media pembelajaran audio yang kedua jenisnya adalah audio. Contoh kalau kalian pernah tes TOEFL, itu kalau pas sesi tes learning, tes kan ada speaking, ada kemudian ada tes learning, kemudian ada tes tertulis, yaitu yang hanya muncul suara, kemudian kita mengisi apa yang dibicarakan di suara itu nama media audio. Intinya audio itu hanya berupa suara. Jadi media audio itu hanya berupa media suara saja yang kita dengar. Berikutnya jenis media slide suara. Nah, contoh slide suara ya ini. Jadi hanya slide, ini berupa slide dan suara saya yang kalian dengar itu contoh media slide suara. Jadi hanya suara dan instruksi yang instruksi slide ini seperti ini yang kalian bisa lihat dan dengar tanpa ada video dari saya, muka saya itu seperti apa, itu nggak ada videonya. Nah, yang berikutnya jenis media pembelajaran berupa video. Nah, nanti kalau materi ini sudah saya upload ke YouTube, itu termasuk media pembelajaran video. Jadi berupa video. Yang berikutnya multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu misalkan kalau kalian pernah bermain atau menggunakan software Macromedia Flash, nah itu bisa digunakan untuk membuat sebuah media yang mana
dalam media yang dibuat dengan software tersebut itu ada umpan balik, artinya ada sebuah interaksi antara siswa dengan guru misalkan, atau misalkan di dalam media yang dibuat dengan Makromedia Flash itu ada soal. Nah, soal tersebut jika siswanya mengerjakan dan ketika mengerjakan benar itu ada sebuah pemberitahuan, dan jika mengerjakannya salah dia ada pemberitahuan bagaimana cara mengerjakan yang benar. Jadi interaktif, ada umpan balik di situ, ada pemberitahuan umpan balik. Nah, berikutnya mata media pembelajaran e-learning. Jadi kalau kalian di Spada, kalian itu dulu yang sebelumnya Spada itu ada di tahun 2017 kita menggunakan namanya Skele, itu termasuk mata media pembelajaran e-learning menggunakan internet, berbasis internet. Nah, kelemahan dan kelebihannya apa saja sih media cetak, audio, slide suara, video, multimedia interaktif, dan e-learning? Kita bahas satu persatu. Nah, media cetak, jadi kelebihannya ya murah, dapat diakses oleh semua kalangan luas, tidak memerlukan peralatan. Kalau multimedia interaktif itu kayak misalkan butuh komputer, kemudian butuh komputer dengan spek yang bagus, tergantung software yang digunakan. Nah, kalau cetak itu hanya buku berupa cetak, bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, dapat ditenteng dan dijunjung. Nggak mungkin kalau misalkan komputer itu termasuk hal yang media yang berupa cetak, itu nggak mungkin, karena posisinya ya itu tadi. Kalau cetak itu kan berupa fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Yang berikutnya dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Nah, itu di dalam buku pelajaran itu semua ada beberapa bab bisa dituangkan langsung di situ. Ini tebel, biasanya bukunya itu tebel. Di semua materi itu bisa masuk semua. Tapi kalau yang lain itu mempunyai kapasitas tertentu. Bisa dibaca di mana saja dan kapan saja, tidak terikat tempat dan waktu. Jadi kalian bisa mengakses, bisa menggunakan media cetak itu di mana saja, kapan saja, tergantung jeda dan setelah waktu kalian, sehingga waktu kalian itu bisa digunakan. Itu kelebihannya. Kurangannya membutuhkan lingkungan yang pas untuk kita, suasana yang pas untuk kita bisa membaca suatu materi. Kalau posisinya misalkan kita membaca materi di tempat yang ramai, sementara karakter atau tipe belajar kita itu membutuhkan tempat yang sepi, itu kita tidak akan bisa. Ini nggak akan bisa materinya masuk dan kita bisa memahami materi yang ada di buku tersebut. Misalkan membutuhkan pengetahuan awal. Jadi kalau misalkan contoh seperti ini, ada buku kalkulus katakanlah. Ada chapter 1 dan chapter 2. Nah, chapter 1 itu dilanjut ke chapter 2. Nah, kalau kita langsung baca chapter 2 sementara kita belum baca chapter 1, ya pastinya kita akan bingung di situ. Artinya dia membutuhkan pengetahuan awal. Kemudian yang berikutnya kurang bisa membantu daya ingat. Nah, kalau materi yang terlalu banyak dan kita misalkan membaca yang terlalu banyak, kita untuk mengingat satu persatu itu akan sulit karena daya ingat kita terbatas. Yang berikutnya, apabila penyajian font, warna, ilustrasi tidak menarik, akan cepat membosankan, ya otomatis artinya kita akan lebih bosan. Maka dari itu ada sekarang yang sebuah media pembelajaran cetak dikemas dalam bentuk komik. Ya, tujuannya mungkin agar lebih menarik gitu dan agar tidak cepat bosan. Nah, berikutnya media audio. Kelebihannya imajinatif, individual, relatif lebih murah, mobile artinya bisa kita
dengarkan di mana saja juga bisa, diakses di mana saja juga bisa, asal media yang kita gunakan mumpuni. Kemudian dapat merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Sangat tepat untuk materi musik dan bahasa. Ya. Jadi kalau misalnya ada materi musik dan bahasa, ya kita menggunakan audio itu hanya sangat-sangat tepat gitu. Mengatasi batas waktu dan ruang atau ruang dan waktu. Artinya gini. Jadi kalau posisinya materinya itu dikemas dalam bentuk audio, itu akan lebih simpel. Misalkan kita bisa setel di HP, membutuhkan ruangan yang kecil, katanya nggak terlalu kayak kalau misalnya buku kan terlalu besar kita bawa kemana-mana itu kan sulit. Nah, berikutnya radio aktual dapat menjangkau khalayak luas siaran langsung tidak dapat diulang. Jadi kalau posisinya contoh media audio berupa radio, kalau sudah terlewat ya kita nggak bisa di setel ulang, kecuali kalau kaset. Kalau kaset nggak dapat diputar ulang. Tapi kalau berupa radio, kalau kita mau mendengarkan, kalau misalkan di TV lah itu, kalau udah ada berita misalkan berjalan kita nggak bisa ngulang lagi. Kalau kaset lah kita dapat diulang, kemudian kita juga dapat rekaman ulang. Lemahnya komunikasi hanya satu arah, ya karena kita hanya bisa mendengarkan saja, kita tidak bisa komentar, dan kita ya pokoknya hanya satu arah, kita nggak bisa komentar jika misalkan apa yang disampaikan itu salah. Yang kedua, kelemahannya bersifat abstrak, terutama berkaitan dengan angka, ukuran, dan perhitungan. Jadi jika hanya misalkan menyebutkan sesuatu tanpa ada gambar, itu kita hanya bisa berangan-angan, oh kira-kira itu bentuknya seperti apa. Jadi hanya bersifat abstrak. Berikutnya auditif, sehingga membutuhkan konsentrasi dalam mendengarkan. Jadi kita perlu sangat konsentrasi ketika hanya mendengarkan berupa suara. Jadi kalau suasananya kurang tenang, konsentrasi kita bisa terpecah. Jadi itu untuk kelemahan audio. Nah, lanjut ke jenis media yang berikutnya, yaitu multimedia. Namanya multi itu banyak, jadi gabungan dari beberapa media yang digabung jadi satu multimedia. Maka ada yang namanya multimedia interaktif. Kenapa kok disebut multimedia? Ya contoh, misalkan saya ingin membuat sebuah media pembelajaran dengan tadi saya sebutkan di awal tentang menggunakan software Makromedia Flash, itu membutuhkan beberapa perangkat, tidak hanya satu. Yang pertama komputer, yang kedua software itu sendiri. Jadi dia gabungan dari beberapa media yang digabungkan menjadi sebuah satu media, namanya multimedia. Nah, kelebihannya interaktif, jadi individual, dapat diakses secara individual, fleksibel juga karena bisa diakses menggunakan, misalkan sekarang bisa diakses menggunakan Android, di App Store itu juga bisa, meningkatkan motivasi karena sifatnya itu menarik gambarnya, kemudian memberikan umpan balik langsung, dapat disetel ulang, dan kita dapat menggunakan atau mengakses secara pribadi atau kontrol ada pada pengguna. Jadi kalau mau diputar ulang itu bisa mengontrol secara pribadi, tidak tergantung dengan orang lain. Nah, seperti apa contoh multimedia interaktif? Nanti ada bab tersendiri yang akan membahas terkait multimedia interaktif. Kelemahannya hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan. Ya, contoh, kalau misalkan gini, jadi maksud dari yang hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan. Jadi kalau misalkan saya membuat materi ya, dan materinya itu hanya tentang kubus, ya materi lain nggak bisa masuk. Jadi saya hanya memprogramkan untuk materi kubus, hanya untuk satu materi, jadi materi yang lain nggak bisa.
Kalau buku kan itu satu buku bisa banyak materi, kalau misalkan dalam bentuk buku. Jadi tidak terbatas. Tapi kalau multimedia, ya hanya yang kita buat saja yang ada di situ materinya. Contoh tadi, kalau saya ingin membuat multimedia tentang materi kubus, ya materi balok dan lain sebagainya nggak ada. Kelemahan yang kedua memerlukan peralatan komputer, ya jelas, karena kita itu berupa software yang harus diolah, jadi memerlukan komputer yang dengan spek tertentu, yaitu misalkan minimal prosesornya berapa, memorinya berapa, grafisnya berapa, monitor ukurannya berapa. Itu kelemahannya, kita membutuhkan emang benar-benar spek komputer yang sesuai dengan software yang akan kita gunakan tadi. Yang berikutnya perlu kemampuan pengoperasian. Ya, jadi kalau misalkan kita mau membuat sebuah multimedia dengan software Macromedia Flash, kalau kita tidak bisa menggunakan atau kita tidak tahu operasi pada Macromedia Flash, ya kita nggak bisa membuat. Pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional, ya tentu yang profesional di bidangnya. Pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama, positif karena gini Mas dan Mbak, multimedia itu ada syarat tertentu, yaitu sebuah media dapat dikatakan baik itu harus melalui tahapan-tahapan metode pengembangan. Metode pengembangan media yang sering digunakan yaitu research and development (R&D), atau ada lagi metode pengembangan ADDI, atau ada juga metode pengembangan MDLC dan lain sebagainya. Berikutnya media pembelajaran berupa e-learning. Kelebihannya dapat diakses dengan mudah, biaya lebih terjangkau, atau belajar fleksibel, interaktif dan kolaboratif. Jadi dapat diakses dengan mudah tergantung kalau kuota kalian ini jadi e-learning itu membutuhkan koneksi internet. Jadi kalau internetnya bagus ya mudah untuk akses, biaya lebih terjangkau. Jadi kalau misalkan untuk sekali akses ya artinya dengan 1 giga katakanlah kita bisa membaca sampai banyak sekali materi. Atau belajarnya fleksibel, ya kalian bisa mengakses kapan saja tergantung batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau posisinya pada kita itu batas aksesnya 1 minggu dari awal kita buka materi. Interaktif dan kolaboratif itu untuk e-learning, kelebihan e-learning. Kelemahannya yaitu tadi keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar ya. Jadi interaksi dengan pengajar itu kurang, pemahaman terhadap materinya kurang karena apalagi materi-materi yang berupa eksak dan perhitungan. Jadi salah satu video ini saya upload materi di YouTube itu agar ada sebuah penjelasan terkait perhitungan nantinya, ya misalkan ada sebuah perhitungan, jadi tidak hanya berupa suara, tapi ada langsung praktik penjelasan satu persatu, step by step terkait perhitungan-perhitungan, misalkan yang akan diajarkan nanti. Minimnya pengawasan dalam belajar, ya, jadi seorang pengajar tidak bisa mengawasi secara langsung muridnya. Saya nggak tahu kalau kalian itu mendengarkan video saya sambil ketawa-ketawa atau cuma di setel aja kemudian kalian ditinggal pergi, saya nggak tahu, saya nggak bisa mengakses itu. Nah, jadi itu tentang jenis dan media pembelajaran yang jenis dan karakteristik media pembelajaran yang diberikan pada pertemuan ketiga ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa diakses atau bisa ditanyakan di grup WA atau di kepada kita nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Saya Iri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.